dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau daerah. Sehingga kami mengusulkan kalau bisa di beberapa desa, beberapa titik yang ada seperti mungkin bisa dibuatkan tambatan perahu. Baru satu desa yang ada penghijauan yaitu desa Transpacuan itu di tahun kemarin dapat dari provinsi. Tempat mau sampai ini kita harus ada di kecamatan pemilik Merabu Kejauhan. Ini dapat berbagai macam buah-buahan sana dan tambahkan juga. Semakin saya kepada pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, mari kita merapatkan barisan, bekerja bersama secara sinergis, menyusun dokumen perencanaan yang saat ini tengah dibuat harus berkualitas dan lebih produktif, sehingga perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, aturan-aturan terkait penataan ruang yang berlaku hingga saat ini sehingga tidak melenceng dari kaidah perencanaan tata ruang yang ada. Dua, sinergitas regulasi serta program-program di masing-masing OPD untuk mencapai tujuan utama perencanaan tata ruang yang adil dan selaras. Yang ketiga, membangun komitmen seluruh stakeholder baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target perencanaan dan pembangunan yang telah disepakati bersama. Keterlibatan dan peran aktif kita semua dalam acara ini tentu akan memberikan nilai tambah dari segi kesempurnaan dokumen nantinya. Terlebih ruang lingkup dokumen ini mencerminkan pemanfaatan ruang oleh beberapa sektor yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Ya, sistem pembuangan air limbah yang sesuai standar, ya, itu sehingga ketika hujan, ya, air hujan, ya, Jadi satu. limbahnya jadi liar, Ya, itu. Siap. Jadi dia gelorong kemana-mana. Kurangnya tempat-tempat pembuangan sementara, penampungan sementara, sampah sementara, itu sehingga kalau boleh sampah ini pagi Pak, jalan pusat kota itu luar biasa, berserakan sampah di mana-mana, sehingga memang diperlukan sarana untuk penampungan sampah sementara. Pada pertarungan kita lebih fokus, kami lebih fokus kepada peningkatan ekonomi rakyat. Kita ketahui bersama bahwa ruang masyarakat secara umum, khususnya ruang UGD, masyarakat petani dan lain itu dia seimbang. Karena dia petani, dia juga selain dia petani, dia juga nelayan. Begitu pun seperti itu. Jadi menurut teman kami pada penyediaan sarana dan prasarana bahwa saat ini kita ketahui bersama bahwa pesisir pantai itu tidak ada lagi tempat yang perlindungan untuk para nelayan lokal. Sehingga kami mengusulkan kalau bisa di beberapa desa, di beberapa titik yang ada di desa Motologi mungkin bisa dibuatkan tambatan perahu yang memadai, yang sangat strategis. Kayak contoh di Provinsi Gorontalo kami melihat itu sangat luar biasa. Selama itu pula hampir setiap tahun ada kapal-kapal tongkang yang masuk di wilayah saya dengan catatan sudah disurvei semua desa yang ada, cuma di Tanah itu yang layak untuk kapal tongkang masuk. Olehnya kami mohon supaya dilakukan dermaga khusus. Atau kenyataannya Pak, hampir setiap tahun ada yang material yang masuk ke Minamura jembatan hanya berlabuh di Desa Pangaga. Juga Kami dari Desa Sinandaka juga membutuhkan bak untuk penampungan air yang sedikit lebih bisa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Sinandaka. Selanjutnya Ini mengenai pasangan air. Jadi di desa kami ada yang 5 desa yang memang terkenal. Pertama Desa Pania, kemudian Desa Biniha Selatan, Sinandaka, sama Bakida. Nah, ini kalau hujan sama air pasang bersamaan itu 5 menit kemudian banjir. Nah, penghijauan. Nah, ini rata-rata di 11 desa. Baru satu desa yang ada penghijauan yaitu Desa Transpacuan itu di tahun kemarin dapat dari provinsi. Nah, sementara ada 5 desa yang harus membutuhkan itu. Nah, untuk
memang pemerintah mendapatkan bantuan instalasi pengurangan air limbah tinja. Nah, dengan ini 100% penduduk tidak ada, sehingga kenapa instalasi itu tidak digunakan, karena memang artinya pendukungnya tidak ada, belum dianggarkan, karena prioritas anggaran masih diarahkan ke fokus yang lain. Kemudian untuk permintaan pengelolaan sampah, memang hari ini di kabupaten saja harus kami itu bahwa penanganan sampah di kabupaten belum juga maksimal ya. Belum optimal, sehingga kami berharap dari pemerintah kecamatan maupun desa lebih maju untuk mengelola sampah. Hari ini banyak tiga desa, yaitu Pulutu, Nukara, dan Kejori. Kami juga ingin menambah ini butuh pembuangan sampah, jadi kiranya dimasukkan di usulan daripada kelompok 3 bahwa tempat pembuangan sampah ini juga harus ada di kecamatan Tuminggi pada umumnya. Hanya di bagian Pulutu bersatu, kami juga menambah bersatu ini juga butuh tanggul, baik itu pemerintah maupun yang ada di sekitar ini. Kami juga butuh drainase yang ada di pinggir kecamatan ini sampai di pantai. Ya, terima kasih. Sumatera Barat yang bisa, yang musim tumbuh tahun 2020 itu Pak, itu harus digunakan kemungkinan yang ingin dilakukan. Tadi ada unggahan sekali kan Pak. Digunakan ke atas dan jalan Sulawesi yang melintas di pantai itu harus lurus Pak. Jadi peningkatan kapasitas dermaga dan infrastruktur pelabuhan dan dermaga. Jadi kami dari kelompok 2 memberikan informasi kepada tim bahwa kami membutuhkan pengembangan dermaga perikanan di Desa Botulyodu, Tulutu, Milamoda A, Milamoda Barat, dan Nunukarai. Dan terbangunnya perumahan nelayan ya di beberapa desa, terutama yang berada di sekitar pantai. Kemudian pemukiman penduduk yang ada di bantaran sungai Desa Milamoda A. Mengenai sumber material batu pasir tanah yang diambil dari lereng gunung, sungai, pantai atau laut. Rata-rata kami penduduk di Kecamatan Tumini masih mengambil dari lereng gunung, sungai, pantai, dan laut karena kami di sini masih tersedia bahan yang sangat banyak. Tapi yang perlu diperhatikan adalah izin dari C yang sangat. Juga ada pelabuhan ini yang hari ini menjadi tempat bongkar muat kapal ikan. Tapi kemudian fasilitasnya sarangannya masih kecil. Kita ingin ada hampir sehamparan itu, seluas itu kita ingin ada penambahan. Karena ketika musim ikan itu terpaksa kapal yang lain harus dibongkar di luar, yang otomatis sangat berbahaya bagi keselamatan ABK dan sebagainya karena desakan ombak. Sehingga untuk dibongkar ini memang seluruh desa dengan itu. Maka kami masyarakat juga setuju dari kelompok 1 dapat menentukan itu di dalam kami. Kemudian untuk taman wisata itu juga kami setuju untuk bergerak itu. Yang pertama menurut kami karena rata-rata di pantai itu Lampung Selatan ini adalah pantai. Sehingga ketika beras pantai dibuat maka dibuat dulu pembuatan pertama. Ini mengembangkan jangan cuma untuk desa, tapi mengembangkan kecamatan pusat. Satu titik TPA dan satu titik yang TPS. Kemarin usulkan Bapak Camat, ya lahannya sudah ada siap. Masyarakat negara juga. Saya menjawab banyaknya pengembangan secara liar. Namun sampai sekarang belum ada upaya pemerintah untuk mengantisipasi dari pemerintah terkait dengan rehabilitasi atau penghijauan di area bantaran sungai. Perlu ada penanganan serius dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau daerah, agar dapat adanya pemasangan tanggul yang cukup baik serta perlu adanya normalisasi sungai. Itu yang pertama. Yang kedua,
belum terbitnya ruang terbuka hijau. Sedianya TPA di kecamatan, khususnya kecamatan Penyelesaian. Sedangkan untuk lokasi mungkin sebentar kita perlu kelompok-kelompok lain untuk mengusulkan sama-sama untuk lokasi pembuatan TPA-nya. Selanjutnya untuk TPS baru ada 3 desa dan 10 desa di kecamatan Penyelesaian tersedianya TPS. Sedangkan untuk pencegahan pencemaran lingkungan harus tersedianya TPS di setiap desa dan dibangunnya TPA di kecamatan Penyelesaian. Untuk penanggulangan air limbah belum maksimal karena belum tersedianya sarana dan prasarana tentang persampahan. Jadi kedepannya kita akan usahakan sama-sama memberikan semacam saran kepada pemerintah kabupaten bahwa tadinya tempat pembuangan akhir yang dari Pulau Lantungan itu setelah kita hitung dari jumlah besaran biaya untuk transportasi sampah yang ada di sini, memang akhirnya sampah yang ada di kecamatan ini cuma untuk 2 desa saja, cuma desa Telotoy, Losian dan desa Pincet. Itu saja dia harus mengendap sampai 3-4 hari atau sebulan. Jadi yang orang mau pikirkan ke depan, bagaimana sampah ini terkumpul hari itu juga sampai di tempat pembuangan akhir. Ada program aspirasi dari DPR RI yang masuk untuk desa Ilomata, desa kami, itu sudah ada TPS di sana, Pak. Iya. Tapi yang dari kendala, sumber cerita ini. Tidak apa-apa, Pak. Jadi kendala itu bahwa peralatan yang ada di TPS itu, kalau datang tanah itu plastik itu tolong bikin bagaimana. Baru kemudian juga semacam bimbingan kepada kita orang itu sosialisasi. Mengolah sampah itu juga sampah itu kan sembarangan. Barang di olah sampah itu menggunakan pemburu, padahal itu bermanfaat ke depan besar sekali. Mungkin untuk wilayah Penyelesaian Tengah ada satu kawasan terbatas. Artinya di pantai Mata Indo Terosik ini ada tempat wisata, tapi masuk dalam kawasan dilindungi, Pak, karena di sana ada penangkaran maleo. Sehingganya bagi kami masyarakat, apa untuk perencanaan jangka panjang ke depan, apa bisa dialih fungsi sebagai tempat wisata secara umum di wilayah Bolang Selatan, karena itu sangat berpotensi dan sangat baik. Kami wilayah Desa Perbayangan kebetulan setelah PBKN tahun 2012 PBKN bersatu, kami tidak mendapatkan wilayah pantai. Dan hari ini juga untuk kawasan hutan kami agak lumayan. Di luar APT ada APL dan hutan kebunan lain. Kami merencanakan untuk membangun suatu kawasan wisata buah-buahan seperti durian, kurang lebih lahan 5 hektar. Nanti kami akan khusus yang ada di Desa Ado, sebenarnya bisa sampaikan bahwa perencanaan kami dari 2018 sebenarnya ada lewat dana desa, itu BUMDes. Kita akan bikin BUMDes ini tentang sampah ini. Saya merencanakan untuk pengadaan pengelolaan sampah daur ulang, dan itu sudah saya rencanakan, tapi terkendala dengan teknisi yang menangani hal tersebut. Tiba-tiba dia pulang lagi ke Jawa. Limbah serta sampah dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi air limbah dan titik pengelolaan sampah secara nasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang bagaimana sistem pengelolaan persampahan apa tersedia secara pengolahan yang bersifat sementara ataupun secara regional. Dan itu regional itu mungkin tempat pembuangan sampah, akhir sampah. Jadi isu personal kita dari kelompok 3 pertama, bagaimana dampak antisipatif terhadap limbah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan serta sarana pendukung yang memadai
sehingga lahirnya kesadaran akan lingkungan yang bersih. Itu isu kelompok 3 tentang bagaimana antisipasi terhadap persoalan poin pertama. Yang kedua, tata cara pengelolaan sampah. Pertama, belum tersedianya truk sampah, baik pengelolaan secara mandiri maupun secara regional. Itu yang isu dapat. Jadi baru yang ketiga, belum tersedianya tempat temuan sampah yang sifatnya regional.